Oke, teman-teman semua, berjumpa kembali dengan saya di sesi keempat ini. Kita akan membahas mengenai manajemen bisnis. Sumber belajar utama Anda dari modul EKMA, ya, dan baca era. Harapkan Anda untuk aktif dalam diskusi dan juga memberikan tanggapannya serta mengerjakan latihan soal. Dalam pembelajaran sesi keempat ini, Anda diharapkan mampu menjelaskan konsep manajemen bisnis, struktur organisasi perusahaan, dan fungsi dan peran manajer dalam mencapai tujuan perusahaan. Oke, untuk pengantarnya, saya akan share screen-nya. Mohon disimak dengan baik. Oke, pengantar bisnis modul 5 untuk manajemen bisnis. Definisi manajemen bisnis. Pentingnya manajemen bisnis dalam kesuksesan bisnis, ya. Nah, apa harus ada perencanaan dalam bisnis? Perencanaan dalam bisnis berisi apa saja? Yang pertama ada visi, misi, dan tujuan perusahaan, di mana ketiga komponen ini menjelaskan konsep dan pentingnya memiliki visi, misi, dan tujuan yang jelas bagi perusahaan. Nah, perencanaan bisnis juga harus dianalisis, dapat menggunakan analisis SWOT, di mana ini memaparkan elemen-elemen apa saja yang akan dianalisis dalam analisis SWOT, serta bagaimana penggunaannya untuk perencanaan strategi. Dalam perencanaan bisnis juga ada strategi bisnis. Ada 3 strategi generik yang biasa gitu ya. Pertama diferensiasi, yang kedua fokus, yang ketiga biaya rendah. Nah, kapan nih strategi-strategi ini cocok untuk diterapkan? Ini ada dalam perencanaan. Selanjutnya struktur perusahaan dan organisasi. Struktur organisasi ini merupakan gambaran mengenai pola organisasi. Contoh struktur organisasi yang umum digunakan, biasanya kalian sudah hafal ya bagaimana struktur, yang di dalamnya juga harusnya ada pembagian tugas dan tanggung jawab. Ini menjelaskan pentingnya definisi peran dan tanggung jawab yang jelas di setiap departemen ataupun setiap jabatan. Ada juga garis koordinasi dan komunikasi. Ini menekankan bagaimana koordinasi dan komunikasi efektif dapat meningkatkan kinerja organisasi tergambar dalam struktur organisasi perusahaan. Ada manajemen sumber daya juga. Bagaimana kita memanage sumber daya yang ada. Nah, manajemen sumber daya ini meliputi rekrutmen dan seleksi karyawan. Ini membahas proses dan kriteria dalam merekrut dan menseleksi karyawan yang tepat. Yang kedua ada pengembangan karyawan, gitu, development karyawan. Ini cara-cara bagaimana mengembangkan kompetensi dan kemampuan karyawan menjadi lebih baik lagi sesuai kebutuhan perusahaan. Yang ketiga ada sistem kompensasi dan penghargaan. Ini memaparkan strategi reward, ya, ataupun kompensasi ataupun penghargaan, di mana reward ini dapat memotivasi karya. Selanjutnya ada sisi manajemen operasional. Ini bagaimana proses produksi dan atau penyediaan layanannya, dijabarkan konsep-konsepnya terkait manajemen operasional seperti perencanaan produksi, pengendalian persediaan, dan lain-lain. Terus bagaimana manajemen rantai pasokannya, supply chain manajemennya, pengelolaan rantai pasokan ini seperti apa agar daya saingnya meningkat. Kualitas manajemen, ini pentingnya pengendalian dan peningkatan kualitas dalam operasionalisasi bisnis. Ada sumber daya, ada operasional, sekarang keuangan. Ini penganggaran, pengendalian biaya, bagaimana penyusunan anggarannya dan pengendalian biayanya agar terkontrol. Bagaimana analisis laporan keuangannya, menjelaskan cara menginterpretasikan dan menggunakan informasi dari laporan keuangan. Terus bagaimana dalam pengambilan keputusannya terkait keuangan. Ini memaparkan prinsip-prinsip dasar dalam pengambilan keputusan.
Sumber daya operasional keuangan pemasaran. Ya, pemasaran sekarang, manajemen pemasarannya. Ini strateginya seperti apa? Strategi bauran pemasaran. Ini ada 4P ya. Product, Price, Place, Promotion. Ini dijabarkan elemen-elemennya dalam bauran pemasaran tadi. Untuk yang produk, ya itu ada 4P, Product, Price, Place, and Promotion. Kalau untuk yang jasa ditambah 3P lagi, ya jadi 7P. Tambahannya adalah proses, gitu ya, physical evidence, gitu. Proses ini adalah cara menyampaikannya, gitu ya. Physical evidence ini barang atau produk yang menyertai jasa tersebut, dan people, orangnya. Contoh, misalkan dalam refleksi, gitu ya, produk refleksi nih. Refleksi, maka people adalah orang yang merefleksinya, gitu ya, mengerjakannya. Physical evidence misalkan minyak urut atau minyak wanginya, gitu ya, itu yang produk yang menyertai proses. Prosesnya ada proses mengerjakannya, ya. Terus STP-nya nih, segmenting, targeting, dan positioning. Ini menjelaskan strateginya seperti apa, segmentasi pasarnya siapa, targetnya siapa, dan posisi kita di industri atau di pasar itu seperti. Terus branding dan komunikasi pemasaran. Ini menekankan pentingnya merek. Kita bangun mereknya yang kuat, dan kita komunikasikan pemasarannya secara efektif. Dalam pengambilan keputusan ada beberapa kepemimpinan dan pengambilan keputusan, mulai dari gaya kepemimpinannya yang efektif. Ini gaya kepemimpinan seperti apa, ini dibahas, ya, di mana masing-masing gaya sesuai dengan karakter dan budaya dari perusahaan tersebut. Proses pengambilan keputusannya seperti apa, ini langkah-langkahnya, dan manajemen perubahannya artinya memang kemampuan beradaptasi perusahaan itu terhadap kondisi yang ada, termasuk mengelola perubahan dalam organisasinya. Oke, itu jangan lupa kalian baca materinya, gitu ya, terkait poin-poin yang tadi, dan kalian kerjakan di sini. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.